Salam Miracle. Bersama saya Timotius Hardono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda demi nama Yesus. Haleluya. Diberi kemuliaan dan hormat. Nyanyikan dengan iman. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Semua nyanyikan dengan iman. Saudara boleh punya persoalan, saudara boleh punya masalah. Ketahuilah, Tuhan Yesus kita lebih besar dari apapun masalah saudara. Katakan bersama-sama, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Hambamu berjanji bahwa kemuliaan hanya bagimu. Di sini nggak ada siapapun yang lebih, kami sama. Kami rindu hadiratmu lebih deep lagi, lebih dalam. Kau dengar doa puasa para pengurus di sini. Kerinduan mereka, juga umatmu yang hadir. Hambamu berjanji hanya kemuliaan bagimu. Biarlah hadirat yang ada di tempat ini, ada di seluruh program ini. Dimanapun kau berada mengikuti program ini juga dilawat Tuhan. Kau yang sakit disembuhkan, yang lumpuh dibuat berjalan, yang buta dibuat melihat, tuli mendengar. Apapun sakitmu disembuhkan Tuhan. Bersama Yesus, mujizat masih ada. Katakan, mujizat masih ada. Tepuk tangan yang dahsyat. Saya mau beritahu sama Anda, hari ini ada kabar baik untuk Anda. Bahwa menyongsong Yesus datang kedua kali, akan ada bukan satu mujizat, dua mujizat, banyak mujizat.
Mari kita baca Kisah Rasul pasal yang kedua. Yang ngomong Petrus setelah dia dicurahkan Roh Kudus. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu, biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hatimu, kan isi hatimu, biar iman kami bangkit. Iman kami bangkit, surga, surga, nyatakan kebesaran karyamu. Kan ada kebangkitan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan, kan ada pemulihan di negeri kami. Oh, kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamat. Katakan haleluya. Mari kita baca sama-sama Kisah Rasul 2. Ayat yang ke-17. Pada hari-hari terakhir, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa setuju hari ini hari terakhir? Lambaikan tangan. Katakan hari terakhir. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas orang-orang yang khusus dan spesial. Benar? Ke hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Benar? Ke pendeta-pendeta hebat. Benar? Katakan atas semua orang. Baik anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Terunamu akan mendapat penglihatan. Yang tua juga akan dapat mimpi dahsyat. Mari kita baca ayat yang ke-19. 2, 3. Dan aku akan mengadakan, apa saudara? Apa saudara? Mujizat. Ikutan saya. Mujizat. Mujizat. Selesai. Tuhan akan buat mujizat. Mujizat. Hari ini saya akan share bagaimana Anda menerima mujizat. Mungkin Anda berkata, Pak, kata ahli teologi ya, mujizat itu memang benar ada, tapi zaman Yesus dulu. Benar. Nah, sekarang zaman siapa? Kita kesini memuji, meninggikan nama siapa? Yesus. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saya bertanya, yang suka berubah itu Tuhan Yesus atau pendeta? Ada yang kepahitan sama pendeta di sini. Ampuni pendetanya Tuhan. Tapi bukan pendeta di sini. Yang suka berubah Tuhan Yesus atau pendeta? Oke, nggak apa-apa. Yang suka berubah Tuhan Yesus atau jemaat? Sama dengan pendetanya. Saya mau beritahu bahwa ada kabar baik. Saya akan share khusus tema pada malam ini, bagaimana Bapak Ibu Saudara boleh menerima yang namanya mujizat khusus dari Tuhan. Supaya kita boleh bukan hanya menerima, tapi menyalurkan mujizat itu. Katakan haleluya. Kasih salam kiri kanan, katakan mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Katakan haleluya. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya.
Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti. Oh, persoalan yang sedang Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita, namun satu yang agar kita percaya sampai mujizat. Namun satu yang Dia minta. Namun satu yang amin. Saya akan share tentang Markus pasal 10, mari kita buka. Saya akan berikan 4 langkah bagaimana kita menerima mujizat. Markus pasal yang ke-10, mulai ayat 45. Yesus menyembuhkan Bartimius. Ucapkan bersama saya, 2, 3. Jadi saya beri tema, firman Tuhan saat ini untuk kita semua adalah mujizat buta menjadi melihat seperti Bartimius. Ikuti tangan saya, mujizat. Tangannya semua please ikut saya, mujizat. Buta jadi melihat seperti Bartimius. Ulangi. Doh, tepuk tangan. Katakan mujizat. Buta jadi melihat seperti Bartimius. Mungkin Anda berkata gini, Pak Tim, saya kan tidak buta sekarang. Tepat sekali, saya juga nggak buta. Ini hanya sebuah contoh. Yang buta saja menurut dokter nggak bisa. Di atasnya dokter ada dokter dari segala dokter. Buta bisa melihat. Jadi Anda yang mungkin tidak buta secara fisik, ada yang buta secara masa depan. Ditanya, kamu rencananya gimana setelah perusahaanmu yang pertama ini tutup? Itulah masalahnya, nggak tahu saya. Apa rencana kamu setelah kamu putus pacaran? Nggak tahu juga. Apa rencananya kamu setelah di PHK? Nggak tahu juga. Ini buta akan masa depan. Setelah kamu lulus kuliah? Nggak tahu juga. Serba nggak tahu. Masa depannya buta. Ada yang masa depannya nggak buta tapi keluarganya sedang dibutakan, serius. Ada suami-suami yang pulang lupa rumahnya. Halo? Bisa nggak? Kurang keras. Jadi banyak suami-suami menjadi buta. Tapi jujur menurut survei, banyak yang salah dalam keluarga itu suami yang banyak salah. Tapi di sini setuju lagi. Tetapi suami di sini keren-keren. Katakan haleluya. Ada yang bukan buta masa depan, bukan buta dalam keluarga. Mungkin si istri, maaf, enggak pulang, tetap pulang ke rumah. Bikin kekacauan. Semua dimarahin. Jangan bangga, Bapak tahu setiap 2 bulan saya ganti pembantu. Nah pembantunya enggak ada yang betah. Karena apa? Cerewetnya bukan main. Di sini enggak ada. Enggak ada yang mengaku maksud saya. Bukan hanya buta secara masa depan, buta di keluarga, buta akan bisnis, buta akan pekerjaan, buta akan yang namanya, maaf, kemuliaan Tuhan. Enggak ngerti rencana Allah. Dan hari ini dengar baik-baik. Ada mujizat di dalam Yesus.
Mungkin kau dari vonis dokter, nggak mungkin sembuh. Bilang, thank you dok. Jangan salahkan dokter. Dokter memang sekolah untuk itu. Dan saya senang teman-teman dokter sekarang banyak melayani Tuhan. Saya punya teman dokter ngomong gini dia, Bapak pasien, secara ilmu kedokteran ini tidak bisa disembuhkan, tapi saya ini mau berdoa buat engkau, mau nggak? Keren nggak saudara? Nggak neredek tuh pasiennya. Iya dok, silakan dok. Nggak bayar kan dok? Enggak, yang ini nggak bayar, didoakan. Katakan haleluya. Jadi kita akan pegang janji Allah, katakan mukjizat, buta, jadi melihat, seperti siapa? Bartimius. Mari kita bedah ayat demi ayat, bagaimana Bartimius yang tidak punya pengharapan, tidak punya masa depan, bisa hidupnya menjadi dahsyat. Katakan Yesus dahsyat. Mari kita baca ayat yang ke-48. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Mall dan Mogot. Kira-kira Yeriko lah ya. Bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Coba perhatikan. Sementara Yesus berjalan berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan. Tidak mungkin pengemis duduk di atas singgasana. Dia udah buta, pengemis. Sorry, kalau dia buta tapi enggak miskin, kaya gimana? Nasibnya berbeda enggak? Beda. Atau dia minta maaf, dia mungkin minta maaf lah ya. Buta tapi anak bangsawan, beda. Sudah buta, pengemis. Ini istilahnya gini, sudah jatuh ketimpa tangga, digigit anjing, anjingnya anjing gila, habislah. Saya sering ketemu orang, Bapak sakit apa? Komplikasi Pak. Apa sakitnya? Pertama itu Pak, saya sakit gula. Oh, setelah gula Pak, mata saya kena jadi rabun. Saya banyak minum obat, ginjal saya kena. Udah semua kena. Saya bilang, percaya ada mukjizat? Percaya. Bisa terjadi. Katakan haleluya. Mungkin Anda seorang wanita yang belum bisa hamil. Tapi tolong perhatikan baik, nanti akan didoakan. Tapi harus ada syarat, harus ada suaminya. Saya tidak punya karunia mendoakan orang hamil tanpa suami. Kalau kau jadi Maria, siapa mau jadi Yusufnya? You understand? Katakan haleluya. Bartimius ini udah pengemis, buta. Nasibnya gak enak banget. Tapi ada yang menarik, hari itu Yesus lewat. Malam ini saya kesini minta maaf, saya gak pakai nama saya nothing, gak ada artinya. Saya tidak akan doakan pakai nama saya, juga tidak akan. Tapi saya akan datang dengan nama Yesus. Dan saya berani menjamin nama Yesus berkuasa. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Katakan yes! Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Yes, menara yang Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua. Nama, katakan Yesus. Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus, katakan Yesus. 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 4 kali lagi. 3 kali. 2 kali. Sekali lagi. Di atas segalanya. Saya tidak peduli betapa
jatuhnya bisnismu seperti apa, masa depanmu seperti apa, sakitmu seperti apa. Yang semua peduli, apakah kau masih percaya kepada Yesus? Yang masih percaya, angkat tangan. Katakan haleluya. Mari kita lihat langkah yang pertama dari Bartimius yang duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Nomor satu, memang dia buta Bapak Ibu. Tapi dia masih punya panca indera lainnya, yaitu telinga. Ketika didengarnya, ikuti tangan saya, telinganya mendengar firman Tuhan. Coba pukul telinganya mendengar. Kurang keras, dipukul maksud saya. Mau dibantu mukul? Karena banyak orang sekarang punya telinga tapi nggak dengar. Masa ditanya, tadi khotbahnya apa? Bagus, semangat, ada film, ada gerakan. Isinya apa? Itulah masalahnya. Saya lupa, loh bayangin, udah dikhotbah sekian lama masih lupa. Hari ini katakan mukjizat. Dia memang buta, dia tidak bisa melihat, tapi langkah yang dilakukan pertama adalah telinganya mendengar firman daripada Yesus. Katakan telinganya mendengar. Roma 10 ayat 17 berkata, iman datang dari pendengaran. Banyak orang berkata gini, gak bisa Pak Tim, saya udah baca Alkitab, kagak ngerti. Gak ngerti, gak penting. Yang penting mendengar. Saya kebetulan sekolah Alkitab. S1-nya 4 tahun. S2-nya 6 tahun, karena gak lulus-lulus. Gak terlalu pinter, sibuk khotbah. S3 belum selesai sampai sekarang. Tapi saya mau beritahu, itu gak terlalu penting kalau telinga saya tidak mendengar. Mendengar. Saya diajari waktu sekolah S1 tentang kitab Ibrani. Selama 5 bulan, 1 semester. Ibrani, menurut beberapa ahli ditulis oleh Rasul Paulus. Ahli lain berkata, bukan Paulus. Jadi belum bisa ditentukan. Dan Ibrani begini-begini, terakhir kesimpulannya adalah belum tentu siapa yang menulis. Ya, bingung kita. Kalau saya mah Paulus, karena gaya bahasanya mirip dengan surat-surat yang lainnya. Ada yang menarik hari ini, telingamu mendengar firman-Nya Yesus. Saya mau beri contoh. Anda kalau naik taksi, pas supir taksinya setel radio, atau tip, lagunya lagu sedih, Anda enak nggak dengernya? Cocok Pak, memang itu selera saya lah, gawat saudara. Saya mau beritahu hari ini, dengarkan lagu yang ada firman-Nya. Katakan yes. Daripada katakan salahku, nyanyikan. Katakan Yesus terbesar. Enak salahku melulu. Oh Tuhan ampuni mereka. Saya lagi Pak. Katakan Yesus beda nggak? Daripada hatiku hancur. Hancur nggak usah. Katakan yes. Mendengar firman, mendengar firman, mendengar firman, mendengar firman, mendengar firman. Katakan yes. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Mari kita baca Mazmur 119. Tolong nada G. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Katakan waktuku bimbang. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku dan takkan ku takut asal Kau selamanya. Mazmur 119 berkata, firman-Mu pelita bagi kaki-kakiku. Jadi Anda kalau tidak punya firman, gawat. Nah saya ajak malam ini sederhana. Apapun persoalanmu, masalahmu, nomor 1, telingamu mendengar firman-Nya Yesus. Yang mau angkat tangan tinggi. Khotbah berhasil, selesai. Berapa langkah? Sudah 1. Yang kedua,
Bartimius bukan hanya duduk di pinggir jalan mendengar, tapi kitab suci mencatat, dia berseru kepada Yesus. Yesus anak Daud. Saudara tahu artinya berseru sama berbisik? Berbisik itu gini. Yesus anak Daud, saya mati yang gak apa-apa. Saudara, memang nenek moyangku buta, papaku buta, omku buta, aku juga buta, aku mati tetap buta. Itu orang buta yang goblok. Katakan sama saya, telingaku mendengar firman-Nya Yesus. Mulutku berseru. Nanti waktu didoakan, Anda jangan diem. Anda harus berseru. Ingat, jangan panggil pendeta. Pendeta! Pendeta bisa salah nggak? Rocker juga manusia, pendeta juga? Jangan panggil pendeta. Katakan haleluya. Berseru kepada Yesus. Yesus, di rahimku ini nggak bisa hamil. Yesus, di rahimku ini ada kista. Ada miom. Yesus, saya rindu bisnisku ada penjebolan, terobosan. Yesus, panggillah Yesus. Bahkan Anda yang belum bisa berbahasa baru, belum bisa berbahasa roh, panggillah Yesus. Sebab 1 Korintus 13 ayat 2 berkata, tidak mungkin seseorang menyebut nama Yesus tanpa oleh Roh Kudus. Jadi Yesus, Yesus, Yesus. Beres. Jadi sederhana langkahnya. Bartimius yang pertama, tidak menyerah dengan sakitnya. Dia mendengar dan mendengar. Dan maaf, keputusan Anda hadir di acara saat ini, enggak salah. Kau telah mendengar firman-Nya. Mujizat masih ada. Yesus tidak pernah berubah. Katakan haleluya. Jadi kalau ada yang berkata begini, enggak mungkin. Bilang, kata orang memang enggak mungkin. Tapi kata firman Tuhan, katakan yes. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman. Stop, enak kan? Yang berfirman siapa? Jadi sekarang saya sangat senang mendoakan orang sakit. Sebab bukan pendeta yang berfirman, bukan saya yang berfirman. Kau berfirman dan sembuh. Jadi saya sekarang tekun aja, tekun. Karena firman. Katakan haleluya. Bahkan hari-hari ini saya paling senang. Saya dipercaya Tuhan ada program namanya Miracle School, saya umumkan di Miracle School. Bagi yang punya masalah sakit, saudaramu sakit, temanmu sakit, apalagi yang di rumah sakit yang sudah koma. Saya paling senang doakan orang koma, kenapa? Gak ada perlawanan. Udah gini, Pak 3 hari sudah koma, oh keren banget. Mau dikuyak, ditumbangin tangan mana aja, santai dia. Begitu dia hidup, keluarganya diselamatkan. Saya beritahu sama Anda hari ini, catat baik-baik. Nomor 1, telingamu mendengar firman-Nya. Yang kedua, Anda berseru. Kepada siapa? Waktu dia berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Apakah langsung? Mari kita perhatikan. Ada problem saudara. Kadang kita berpikir, pasti langsung ini. Enggak. Ternyata ayat yang berikutnya adalah, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Diam kamu, buta. Bikin keributan, teriak-teriak. Coba kalau saya marah-marahi Anda seperti itu, marah nggak Anda? Diam kamu. Ribut, teriak-teriak. Tak tahu malu. Tapi Bartimius, dia disuruh diam, dia semakin keras berseru. Yesus! Sampai surga kaget. Katakan haleluya. Anak Daud, kasihani aku. Jadi kalau Anda berseru, jangan mudah menyerah. Saya masih ingat ada satu jemaat di Surabaya, bukan di Jakarta. Ini enaknya pendeta keliling. Jadi kisah Surabaya dijual Jakarta, kisah Jakarta dijual di Surabaya. Ada satu ibu, suaminya kabur, lupa rumah, gak pulang-pulang. Dia ingat ada sebuah lagu yang bagus, lagunya ini.
Ya, berat bebannya. Dia mulai berkata, Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut. Udah mulai kuat dia. Aku bersertamu Tuhan, suamiku tak pulang gak apa-apa. Apalagi dia mulai doa lagi, Tuhan, aku berdoa supaya suamiku, itu nama suaminya adalah Untung. Tuhan, biarlah Untung pulang. Untung pulang. Untung suamiku pulang. Dia mulai berkata, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, suamiku Untung segera pulang. Dia doa setahun tak pulang, Untung 2 tahun tak pulang. Tahun yang kelima dia doanya berubah. Tuhan, kalau Untung gak ada, Bejo tetangga juga boleh. Kawin sama Pak Bejo. Saya mau beritahu sama Anda, tidak boleh begitu. Anda harus sabar. Waktu Anda dikatakan tidak mungkin, tetap berseru. Tidak mungkin tetap berseru. Nggak mungkin tetap berseru. Saya punya pengalaman. Saya pernah punya rencana menikah di Amerika. Tapi nggak dikasih visa. 4 tahun menghadap. 4 kali menghadap, ditolak. Saya mau ke Australia khotbah, ditolak. Muka saya ditolak di mana-mana. Saya punya program TV, pertama kali saya masuk TV-nya ditolak juga. You understand? Dengar. Kadang kita sebelum diterima itu mengalami apa namanya? Tidak masalah. Jadi bagi Anda yang belum menikah, karena takut ditolak, Anda akan menyesal seumur hidupmu. Seorang pria menyatakan cinta ditolak, itu biasa. Daripada kau tidak menikah seumur hidup karena tak pernah menyatakan cinta. Kadang wanita itu sengaja menolak untuk menaikkan harga dirinya. Coba kalau kita dekati wanita lalu kita ngomong, aku mau sama kamu, aku mau. Wanita kesenting. Jadi waktu Anda pertama punya masalah, sakit penyakit, nomor 1 katakan mendengar firman-Nya. Kedua katakan berseru. Walaupun dimarahin, ditegur, tetap berseru, berseru, berseru. Siapa mau berseru terus-menerus sampai dijawab, angkat tangan. Lebih tinggi lagi, khotbah berhasil. Tepuk tangan dong. Lalu Yesus berhenti, keren ya? Tadinya nggak didengar, Yesus berhenti, set. Panggillah dia. Minta maaf Bapak Ibu Saudara, biasanya orang buta di pinggir jalan, itu jubahnya bersih atau kotor? Kitab suci mencatat, dia melepaskan jubahnya. Jadi dia melepaskan jubahnya, tentu jubahnya nggak pernah dilondri, dan dia ketemu Yesus, menjawab panggilan Yesus. Katakan yang pertama, telinganya mendengar, mulutnya berseru. Yang ketiga, menjawab panggilan Yesus. Lepaskan jubah yang kotor. Mungkin orang berkata gini, Pak Tim, saya mandi tiap hari, baju saya bersih tiap hari. Oke, bajumu bersih, tubuhmu bersih, tapi pikiranmu kadang, yang pikirannya nggak pernah kotor angkat tangan, pembohong. Yang pernah kotor angkat tangan, kok ngaku sekarang? Kata beberapa jemaat, hari ini salah pembicara kita. Katakan, pikiran yang kotor, dilepas. Setuju? Mulut yang kotor. Pernah enggak? Yang belum pernah memaki orang, angkat tangan. Yang pernah memaki, angkat tangan. Kok ngaku? Lu masa? Maaf lo ya. Kamu ketemu temennya. Maaf lo ya. Sapi lu. Sapi enggak terima. Anjing lu. Lah ini mana yang anjing, mana yang sapi? Maaf lo. Mulutnya tuh kotor. Ada seorang suami minta maaf nih. Ngomongin tentang istrinya, dasar lu bego, kata istrinya. Lu juga bego, udah tahu gua bego, lu kawinin lagi. Suami jangan bego-begokan istri, bagaimana juga dia adalah ibu dari anak-anakmu. Katakan haleluya. Saya tantang Anda hari ini, mulutmu yang kotor dibersihkan. Katakan pikiran kotor, mulut kotor, tangan yang kotor, kaki yang kotor, semua yang kotor, pandangan mata yang kotor. Katakan, singkirkan.
dibersihkan. Yang mau angkat tangan. Khotbah berhasil. Lalu Yesus tanya sama Bartimius, kamu minta apa? Biasanya orang buta di pinggir jalan mintanya apa? Uang. Kalau Anda minta uang, dapat uang. Bartimius ini kali ini minta dahsyat. Saya minta melihat. Saya tantang Anda hari ini, jangan minta yang biasa. Bapak di surga, saya minta habis ini makan malam. Dan saya minta pasti makan. Minta yang spesial. Saya sedang minta. Saya rindu semua yang hadir di sini, semua disembuhkan. Boleh nggak? Saya rindu yang sudah disembuhkan jadi alat kesembuhan. Orang buta ini berkata, saya minta melihat, jadilah seperti imanmu. Dia bukan hanya telinganya mendengar, mulutnya berseru, tapi hatinya, saudara, dibersihkan, dikuduskan, dan imannya besar. Jadi langkah yang pertama telinganya mendengar, kedua mulutnya berseru, yang ketiga menjawab panggilan Yesus melepaskan jubah yang kotor, yang keempat katakan dengan iman besar. Ikut saya, dengan iman yang besar. Minta mukjizat besar. Jangan bilang gini, Tuhan, saya ginjalnya bocor Tuhan. Tembel dong Tuhan. Jangan minta tembel. Minta ginjal baru. Katakan haleluya. Jantungku Tuhan, udah lemah. Diberi kekuatan Tuhan sedikit, jangan. Minta jantung baru. Katakan haleluya. Saya pernah menghadapi satu kejadian yang tak saya lupakan seumur hidup. Tiba-tiba di KKR seperti ini di Cikarang, saya tanya, siapa yang sudah sembuh maju? Ini kebaktian yang terakhir. Ada satu ibu maju dengan beberapa ibu yang lainnya. Ini ibu yang terakhir saya tanya, ibu sakit apa? Oh, saya sakit di dalam rahim saya ada kista. Oh iya. Ibu sudah sembuh? Belum. Loh kok maju saya bilang. Kan saya bilang yang sembuh yang maju yang sembuh. Iya Pak, tapi saya ini percaya bakalan sembuh. Bayangin saudara, bakalan sembuh. Jadi maksud ibu, saya besok akan dioperasi di rumah sakit Siloam. Untuk minum saya diambil. Karena sudah divonis oleh dokter. Tapi sebelum besok Senin sore dioperasi, Minggu malam ini saya mau Tuhan Yesus operasi. Bayangin imannya keren banget. Oke, mana suamimu? Kita doa demi nama Yesus, kamera syuting semua. Dan Anda tahu, Senin malam saya ditelepon suaminya. Dokternya bingung, kistanya nggak ada. Kalau saya ceritakan satu persatu, nggak pernah habis. Anda ketik aja di YouTube, keluar semua. Kesaksian mujizat, keluar semua. Katakan haleluya. Tadinya dulu saya pakai nama kesaksian mujizat, nama saya. Yang keluar tambah Benhin semua. Jadi saya kasih Indonesia keluar semua. Jadi ada Indonesianya, jangan lupa. Saya tantang Anda hari ini dengar baik-baik. Bagi Tuhan, imanmu yang besar itu sangat dahsyat. Mari yang terakhir kita lihat. Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, kepada Bartimius, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Coba saya mau beri sebuah peragaan. Sini aja Pak, Bapak. Karena jinnya bagus Pak. Saya tahu gitu lain kali khotbah pakai jin seperti ini. Anggap Pak Bartimius Pak ya. Khotbah yang bagus selalu ada korban. Minta maaf ya. Duduk. Jadi Bartimius, kita suci mencatat, dia katakan, telinganya mendengar. Mulutnya, setelah dia menjawab panggilan Yesus, dia lepaskan jubahnya, Yesus bilang gini, saya minta melihat, jadilah seperti imanmu, pergilah. Saya tanya, dia udah sembuh belum? Belum loh. Coba tetap di sini Pak ya. Bentar. Bapak sekarang tutup mata, bayangkan sedang buta. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah
menyelamatkan engkau. Saya tanya, waktu Yesus bilang pergilah udah sembuh belum? Belum. Tapi orang ini pergi nggak? Kalau dia ngotot, loh saya kan mau sembuh, kok disuruh pergi? Gimana sih dokter ini? Ayo coba, Anda pergi ke dokter, coba buka mata dulu. Kok penuh perasaan banget sih? Oke, kamu datang ke dokter, dok saya sakit gini nih, pergilah, kamu udah sembuh. Bilang apa dia? Dokter sableng. Bu, diperiksa, dikasih resep, pergilah. Itulah Yesus. Yesus berkata, pergilah. Orang ini pergi enggak? Pergi dia. Seketika itu juga matanya melihat. Dan saya tanya, dia kemana? Setelah sembuh. Apakah dia bilang gini, Yesus permisi ya, saya tak ngemis lagi ya, duduk. Lucu enggak? Enggak lucu. Lucu. Coba jadi jemaat cerdas sedikit ya. Maafkan saya. Tenang, saya di sini kan sebagai sahabat. Gak diundang, saya datang sendiri. Setelah disembuhkan, kita suci mencatat, dia balik dan dia pegang tangan saya. Dia ikut Yesus. Kurang mantap Pak. Dia memegang tangan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia ikut. Yesus naik, dia naik. Yesus lari, dia lari. Yesus lompat, dia lompat. Lompat! Katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Siapa yang mau setelah disembuhkan mengikut Yesus? Sekali Yesus, selama-lamanya. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Ibu siapa namanya? Anggreni, Anggreni. Umur berapa? umur 29. 29. Kalau di kamera kelihatan masih 19. Oke, Puji sakit apa Tuhan. Ibu? Pertama sih kanker nasofaring, hidung belakang hidung, menyebar ke hati. Tadi Mbak datang, jalan pun Mbak bungkuk begini, nggak bisa, ini sakit, ini sakit. Puji Tuhan, setelah di jamaah Tuhan, saya bisa jalan tegak. Yes. Dan perut saya nggak sakit. Memang masih keras, tapi nggak sakit. Biasanya perutnya kalau sakit seperti apa? Sakit kayak sakit mah gitu, kayak ditusuk-tusuk. Tadi datang memang masih sakit, tapi sekarang ditekan pun nggak sakit. Jadi, oke. Sudah ke dokter? Sampai sekarang sih belum, soalnya dokter bilang suruh kemo. Tapi saya percaya Tuhan Yesus pasti sembuhin tanpa kemo. Arahkan tangan ke depan. Minta satu ibu sini, Bu. Kami percaya dari Yesus mengalir, jamah Tuhan. Karalapata syandarat. Jadilah seperti imanmu, kau sembuh sempurna. Sembuh sempurna. Dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu dijamah Tuhan. Bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya percaya. saya percaya. Jadilah seperti iman saya. Jadilah seperti iman saya. Bartimius sembuh. Bartimius sembuh. Saya sembuh. Saya sembuh. Amin. Amin. Siapa yang sembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Bilang, yang sembuhkan saya. Yang sembuhkan saya Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Hati-hati. Yes. Bapak, siapa namanya? Nama saya Pak Silalahi. Silalahi. Iya. Panggilannya? Panggilannya Pardamian S. Pardamian Iya. S. Umur berapa Pak? Umur 51 tahun. Di kamera kelihatan 41. Lebih muda. Amin. Sakit Amin. apa Pak? Pinggang saya rematik ini kayak udah hampir 3 minggu. Terus di ini kadang-kala 5 menit sekali ketarik gitu uratnya. Tapi Yang narik siapa? setan Pak. Setan. Iya. Oke. Terus sakit? Nah, sakit asal 5 menit. Wah ditarik gitu. Tapi ngikut ibadah di sini 5 menit nggak ada apa-apa. Sampai 2 jam. sampai kesembuhan yang Bapak berikan. Oh, Tuhan Yesus Tuhan berikan. Yesus berikan melalui hambanya. Oke, coba digini-gini kan badannya. Udah enak tuh Pak. Lompat-lompat. Tuh, Coba goyang ngebor. tuh ngebor. Oh, Terus iya. ada satu lagi. Ya. Di sini biasanya tuh perut saya suka ada yang cubit gitu. Lapar kali, Pak. Ampun. Wah, bukan lapar. Ah. Nah, ampun tuh ada yang cubit. Boleh tanya Di sini istri saya tuh. mana istrinya? Oh iya iya. Sampai membelit gitu. Di sini ditarik, di sini Kadang-kala cubit. saya menjerit sama istri. Aduh
Ulangi. Sembuh. Gimana? Kalau jeritnya gimana? Aduh, tolong. Makan malam. Sekarang sudah cubitannya nggak ada? Nggak ada lagi. Coba lompat-lompat. Yes. Yes. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus baik. Yes, silakan duduk. Perdamaian. Cik, namanya siapa? Nama saya Ibu Nyonyo. Sakit saya, Sebentar, umur berapa? umur saya 55. 55, kelihatan 45. Amin. Sakit apa? Saya sakit rematik kaki. Tadi saya perginya naik tangga sakit. Tapi puji Tuhan sekarang sembuh ya. Sebentar saya ke depan, saya kayak dijorokin. Dijorokin. Tapi Maksud ibu, yang jorokin siapa? Jangan begitu dong. saya bilang Tuhan Yesus mungkin yang jamah saya. Yes. Nah, saya bilang Tuhan, pas saya sembahyang ke depan, saya maju ke depan, saya sembahyang Tuhan. Saya darah tinggi Tuhan, udah lama juga Tuhan. Saya udah ke dokter, saya bosan ke dokter. Saya bilang tapi kami yakin dan percaya Tuhan kau jamah saya Tuhan. Padahal malam hari ini Tuhan jamah saya. Darah tinggi saya sembuh, saya percaya Tuhan kau mujizat nyata, kuasamu nyata. Saya bilang ini rematik saya juga sembuh. Karena engkau baik Tuhan dalam kehidupan saya bilang. Coba sekarang jalan di atas tangga. Naik lagi. Turun lagi. Terus sampai sore. Sudah enak? Enak. Angkat tangan sini. Lompat. Wah, siapa yang sembuhkan? Saya menyembuhkan malam ini ya, Tuhan Yesus begitu baik. Yes, silakan duduk. Ya Cik, semua Cik supaya muda ya. Namanya siapa Cik? Saya Helena. Helena, Iya. Ratu Belanda. Kenal sama Helena Ratu Belanda? Enggak. Oh enggak. Umur berapa Cik? Umur 70. 70. Kelihatan masih 50. Oke, anak berapa? Anak 10. Anak 10. Cucu? Cucu 8. 8. Udah satu cabang ranting ini. Oke, sakit apa Cik? Sakit darah tinggi udah lama. Tadi Udah. waktu kesini emang sepoyongan gitu ya. Sempoyongan. Kenapa darah tinggi? Enggak tahu. Darah tinggi. Lama sih udah. Udah lama, sejak zaman Belanda. Enggak. Terus Kalau sakit seperti apa, Cik? sempoyongan gitu. Sempoyongan lemas gitu ya? Tadi juga waktu datang sempoyongan gitu. Datang sempoyongan. Terus Cik maju ke depan tadi? Waktu diurapi maju ke depan? Maju ke depan. Jatuh? Jatuh terus ketimpa orang. Ayo, yang nimpai tadi siapa? Sembarangan. Orang tuh sampai begini. Terus bangun, enak kok jadinya. Udah gak puyeng lagi gitu perasaannya. Umur 70 ditimpa-timpa gimana sih? Sakit ditimpa tadi pertama? Tuh sampai biru sampai tuh. Tapi akhirnya jadi enak gitu. Jadi enak ya? Sembuh? Enggak sempoyongan? Enggak. Coba jalan. Balik. Lari. Balik lagi. Sudah enak? Lihat kamera dong. Sudah enak? Sudah enak. Bisa nyanyi enggak? Bisa. Ayo nyanyi sama saya. Nyanyi apa? Apa aja? Mandarin bisa? Kami memuji kebesaran-Mu. Kami Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Siapa yang sembuhkan? Yesus. Tolong. Jika KR Healing Movement Service bulan depan jadi WL. Ya kok, siapa namanya kok? Ervan, Ervan. iya, Umur berapa kok? 59. 59. Kelihatan 49. Sakit apa kok? Dada sakit. Dadanya sakit, kenapa? Kadang-kadang aja. Kalau pas sakit seperti apa? Berasa gitu, kayaknya ada apa gitu dada.
sesek, Iya. gak enak. Udah ke dokter? Enggak. Kenapa enggak ke dokter? Gak ada kesempatan. Iya. Percaya Tuhan. Tadi Bapak maju ke depan, Iya. dijamah Tuhan. Iya. Rasanya gimana sekarang? Enakan. Lega. Lega. Siapa yang sembuhkan? Amin. Yang sembuhkan siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Terakhir, sini kau. What your name? Marina, Marina. Umur berapa? 29. 29, 19. Amin dong. Amin. Oke, sakit apa? Nggak sakit sih sebenarnya, Oh, enggak sakit. tapi sering ketakutan gitu, gelisah. Itu juga sakit sudah. Oke, kamu takut gelisahnya karena apa? Nggak tahu, sering gelisah aja gitu. Udah menikah? Belum. Enggak, perasaannya takut gitu. Udah punya pacar? Belum. Mau diumumkan? Nggak, maksudnya kayaknya kadang takut, sering marah-marah gitu. Sama siapa marahnya? Ya sama siapa aja kalau nggak senang gitu. Saya takut dimarahin ini masalahnya. Oke, tadi kamu maju ke depan. Enggak. Terus? Nggak tahu, tapi tadi perasaan aku udah senang, udah tenang. Gak senang? Udah tenang. Oh sudah perasaannya. senang, sudah tenang. Perasaannya udah tenang. Sudah enak ya? Iya. Sudah gak takut lagi? Enggak. Jadi kamu takut sama apa gak tahu? Nggak tahu. Udah baptis Islam? Belum. Belum. Langsung dibaptis. Udah ikut HMC? Belum. Belum. HMC for couple? Belum sih. Semangat banget sih. Oke. Dibaptis belum? Ikut cool? Belum juga. Kesini yang ngajak siapa? Sendiri sekarang sama adik. Sama adik. Kalau minggu ibadah di sini? Iya. Oke, buka tangan sekarang. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu. Dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilir Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.